Oke, pertanyaannya menarik banget sih, soalnya jujur jarang banget ada yang nanya soal itu sebenarnya. Ya mungkin mereka pernah berpikir soal itu, tapi tidak pernah sampai menanyakan secara langsung kayak gitu kan. Berarti Dan sebuah kehormatan itu ya. mungkin, nah iya berarti di platform ini tuh teman-teman bisa menemukan jawabannya seperti itu kan, eksklusif kayak gitu kan. I got no rules, I count 'em. Selamat datang kembali kawan-kawan di podcast yang kedua dari konten kita yang terbaru, yaitu Batman Bedah Tentang Pemikiran. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hidayati Saputra. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Andi Firmansyah. Halo semuanya, saya Rizka Pratiwi. Ya, jadi malam ini kita akan membedah dua pemikiran kayak gitu dari kebetulan kolega saya yang ada di kampus kayak gitu, Andi dan Rizka ini memang salah satu mahasiswa dan mahasiswi yang terkenal dan populer karena prestasinya begitu ya. Baik Andi dan Rizka ini aktif di organisasi dan ternyata juga aktif di organisasi yang sama. Nah, dua-duanya pernah menjabat di posisi sentral, yaitu di Badan Pengusaha Harian. Rizka pernah menjadi bendahara dan Andi pernah menjadi presiden di salah satu UKM di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, tetapi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mereka itu memimpin dan berada di posisi yang kalau orang bilang itu harus menjadi setengah malaikat. Karena BPH itu tidak boleh salah. Harus benar, itu ada keberhasilan. Kalau salah, itu berarti mimpi buruk. Nah, itu kan seperti itu kan BPH itu. Berarti kita ini tidak boleh sedikit pun menunjukkan kekurangan lah kalau bisa, walaupun juga BPH juga memang manusia, benar kan Andi dan Rizka. Oke, jadi malam ini kita akan sedikit santai-santai, kira-kira kurang lebih setengah jam. Baik, pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Andi dan Rizka. Mungkin nanti Andi bisa terlebih dahulu. Begini Andi, kini kan menjadi banyak pertanyaan, banyak mungkin junior-junior yang bertanya kepadaku juga. Pertanyaannya sebenarnya klasik, tapi jawabannya itu kadang satu orang dan lain itu berbeda. Ditanya kayak gini, Kak, aku tuh harus milih organisasi yang mana sih yang representatif buat aku, apalagi mungkin maba. Maba ini banyak curhat, Kak, aku diajak ini, kayak gitu loh. Sampai jawabanku yang terbaik adalah, ya kalian silahkan aja memilih. Itu layaknya misalkan restoran. Dua-duanya makanannya sama-sama enak, tapi kan tergantung selera. Nah, jadi kalian bisa memilih masuk yang mana kayak gitu loh. Jadi supaya ini jawaban objektif, tidak melebihkan yang satu, tidak juga menjelekkan yang satu, karena dua-duanya pasti ada pro and kontra kayak gitu tentang bagaimana. Tapi yang pasti organisasi itu kan sebuah kebaikan untuk dimasuki kayak gitu. Nah, untuk Andi sendiri itu apa tuh nih? Jika ada mungkin maba yang bertanya, atau ibaratkanlah lagi kamu yang ditanya oleh maba itu, kamu akan menjawab seperti apa, Andi? Oke, terima kasih Kak Hafiz buat pertanyaannya. Jadi semisal ada nih maba yang bertanya ke saya, gimana sih milih organisasi yang baik untuk kita sebagai mahasiswa kayak gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman itu bisa mempertimbangkan sebelum masuk ke organisasi, teman-teman itu bisa melihat dulu kayak track record dari organisasinya, atau mungkin prestasi organisasinya, atau mungkin bentuk-bentuk kegiatannya, yang menurut saya pun pasti mereka akan publish di sosial media mereka seperti itu. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat mana sih yang sesuai dengan minat teman-teman, atau mana sih yang sesuai dengan misalnya teman-teman juga ingin punya kegiatan lain nih. Nah, mana sih yang kira-kira kegiatannya tuh pas dengan kesehariannya teman-teman seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sih yang menurutku yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman maba ini pengen memilih organisasi mana sih yang pengen digabung kayak gitu. Terus sih Kak. Oke, Rizka seperti apa? Ya, benar sih Kak, yang tadi diomongin sama Andi ya, sebenarnya memang ketika kita maba kayak gitu, baru masuk kampus, kan banyak banget tuh yang menawarkan, atau banyak banget flyer-flyer yang menawarkan tentang kegiatan kampus, baik itu organisasi dari jurusan, dari fakultas, dari universitas itu sendiri, dan UKM-UKM lainnya kayak gitu. Aku juga pernah ditanya kayak gitu kan sama beberapa teman-teman dari angkatan bawah. Mereka bertanya ya sama kayak, kenapa sih memilih organisasi A misalnya, sedangkan di kampus kita punya organisasi B, C, dan banyak kayak gitu. Jadi aku juga pengen nih berorganisasi gitu kan. Tapi aku bingung mau pilih organisasi yang mana, dia bilang kayak gitu. Terus aku selalu menjawab dengan jawaban yang
mungkin sama dengan yang Kak Hafiz bilang tadi, cuman dengan bahasa yang berbeda kayak gitu. Semua organisasi itu baik, semua organisasi itu memberikan pembelajaran dan memberikan proses yang baik untuk kita sebagai mahasiswa. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi tergantung dengan teman-teman yang akan memilih di skala mana teman-teman akan belajar berproses atau mencari teman kayak gitu. Kalau aku waktu itu prefer belajar dari skala yang masih kecil kayak gitu, yaitu skala jurusan atau fakultas kayak gitu sih Kak. Ya sama sih mungkin dengan jawabannya Kak Hafiz kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita memilih sesuatu hal itu dengan jelas, dalam artian ya sesuai dengan minat atau sesuai dengan apa yang benar-benar kita pengen kayak gitu. Kayak gitu sih. Baik, jadi oke. Jadi memang itu menjadi pertanyaan kayak gitu ya, sampai mungkin kita pertama-tama misal baru pertama kali punya adik tingkat mungkin semester 3 itu pasti menarik kayak gitu rasanya untuk terlibat, untuk mementor adik tingkat itulah. Pastilah kita pernah merasakan seperti itu, ada niat semangat untuk berbagi. Tetapi ini pertanyaannya. Ini kan sekarang tuh mahasiswa ini kan kita berada di masa yang memang tingkat individualisme itu semakin meningkat. Lalu ada kemarin kita melihat sebuah meme, tapi ini tanggapan kalian, ini no judgment, ini pendapat kalian. Jadi meme-nya itu menuliskan, aku pengen tanya nih, dulu anak yang tidak nyontekin waktu ujian itu sekarang udah jadi jabatannya apa ya, atau gajinya apa, kalau tidak pasalnya seperti itu. Sehingga di dalam situ kan menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya sebagai mahasiswa ini apa sih yang harus kita inikah? Apakah solidaritas itu harus misalkan sampai juga dalam titik itu, kan mungkin ini sebuah pertanyaan kembali kepada semua orang. Nah, tapi menurut pendapat kalian seperti apa? Nih aku dulu nih, pancingan pertama. Kalau aku berpendapat bahwa ya memang kalau ketika sebelum ujian ya sangat dibutuhkan kerja kelompok, berdiskusi, bertukar pikiran. Tetapi ketika di ujian itu kan karena nilai ujian itu hanya akan mengarah kepada satu nama, alangkah lebih baiknya bahwa kita berusaha untuk semampunya dinilai kita kayak gitu loh. Karena kalau kita misalkan, kalau aku nih misalkan aku menyontek kayak gitu loh, nanti nilaiku bagus tapi aku menipu diriku sendiri karena sebenarnya mungkin aku tidak mampu di situ. Nah, tapi ini kan perspektif. Jadi karena ini kita bedah tentang pemikiran, jadi mungkin bagaimana nih, mungkin dari Rizka dulu lah, Andi. Ya, oke deh. Iya sih, banyak banget, apalagi waktu kuliah ya, baru-baru masuk kayak gitu kan, teman-teman baru dapet. Ya, oke. Pertanyaannya menarik banget sih, soalnya jujur jarang banget ada yang nanya soal itu sebenarnya. Ya mungkin mereka pernah berpikir soal itu, tapi tidak pernah sampai menanyakan secara langsung kayak gitu kan. Berarti sebuah kehormatan mungkin ya. Nah, iya berarti di platform ini tuh teman-teman bisa menemukan jawabannya seperti itu kan, eksklusif kayak gitu kan. Nah, kalau saya memang ditanya seperti itu, ada nggak sih mungkin cerita di balik itu semua? Kenapa kok orang-orang melihatnya kayak memang seriusan ya, maksudnya bisa menjalani keduanya kayak gitu, dan mungkin bagi teman-teman yang tahu juga, dua organisasi itu kan benar-benar punya anggota yang banyak kayak gitu, dan ya itu jadi memang benar-benar skopnya pun juga besar kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sih dalam menjalaninya tuh sebenarnya cuma satu sih, mungkin ada beberapa hal, tapi yang paling utama adalah yang selalu ada di pikiran saya adalah bagaimana serving for other people kayak gitu. Jadi kayak gimana sih kita mengabdi buat orang lain kayak gitu. Karena kan sebenarnya kalau di organisasi ya, saya juga merasanya kayak kita belajar untuk bekerja dengan orang lain segala macamnya. Lebih banyak tentang kita berinteraksi dengan orang lain kayak gitu kan, dan menurut saya pun itu juga dibutuhkan. Nah, tetapi ketika memang konteksnya seperti yang pernah saya alami dulu, dua organisasi sekaligus, memang itu perlu pertimbangan yang sangat matang seperti itu kan. Tidak mungkinlah segampang itu memikirkan oke, kita ambil nih 2 jabatan kayak gitu kan. Karena itu juga bukan hal yang main-main. Kita punya amanah yang dipercayakan ke kita kayak gitu. Nah, tetapi ya itu tadi, kalau misalnya memang teman-teman pernah berpikiran seperti itu, ya menurut saya yaitu kuncinya juga di time management sih. Jadi kayak memang benar-benar kita gimana, bahkan mungkin ada anggapannya kayak jadi amoeba kampus kayak gitu kan, kita benar-benar membelah diri di satu waktu segala macamnya kayak gitu. Tapi ya memang itu, jadi memang benar-benar berjuang dan benar-benar bisa menggunakan waktu seefisien mungkin, sebaik mungkin kayak gitu. Ya walaupun ada hal-hal yang dikorbankan di balik itu semua kayak gitu sih Kak. Ya, makasih Andi ya. Maksudnya dalam artian memang
uh, jadi aku pun pernah ditawarin di mungkin ikut di organisasi kayak gitu. Selain yang aku ikuti yang mungkin kalian tahu, aku cukup lama di situ. Tetapi aku merasa aku tidak mampu, Aku tidak mampu membagi diri itu. Nah, jadi ketika aku melihat Andi berhasil itu, memang hebat kayak gitu loh, Andi. Memang itu fakta kayak gitu. Ini tidak melebih-lebihkan teman-temannya, makanya dia malam ini ada sebuah prestasi juga gitu untuk mengundang mahasiswa berprestasi juga kan. Mantan Mapres kita ya pada tahun 2018 nih ya. Mapresnya ya, benar sekali kayak gitu. Nah, lanjut kita ke Rizka. Jadi kan Rizka ini selain dia pernah menjadi bendahara gitu Rizka, berarti kan bendahara ini orangnya teliti dan disiplin kayak gitu. Apakah ketika kamu menjadi bendahara itu berpengaruh juga kalau kedisiplinan hidup misalkan? Jadi misalkan ujung kasur itu harus rapi juga kayak gitu loh spraynya. Apakah kayak gitu juga kayak gitu loh? Kan biasanya kan kayak gitu kan, enggak nih aku menebak-nebak aja sih. Kemudian kedua adalah begini, Rizka ini kan berpengalaman di admisi begitu, di admisi kampus kita kayak gitu. Nah, ini aku ada sedikit pengalaman nih mungkin untuk memperjelas pertanyaanku. Jadi sewaktu KKN itu kami ini ternyata yang merasa sudah biasa presentasi di depan mahasiswa, ternyata presentasi di depan masyarakat langsung itu berbeda. Tidak bisa kita menggunakan misalkan istilah-istilah yang kita anggap itu menarik segala macam, menunjukkan bahwa kita nih terlihat intelektual, tapi ternyata tidak masuk. Ternyata esensinya public speaking itu, yang kita sampaikan itu mengena di hati atau di pemikiran lawan diskusi kita atau yang kita sampaikan. Nah, tips dari seorang Rizka kayak gitu sebagai seorang bendahara yang memang teliti. Andi tadi juga menyampaikan testimoni bahwa Rizka ini salah satu bendahara terbaik yang ku kenal kayak gitu kan. Setuju banget, Kak. Dan kemudian bagaimana sih kayak gitu bisa menjadi orang disiplin? Itu kan ahli dalam hitung-hitungan dalam angka, tapi ahli juga dalam linguistik. Jadi kecerdasannya itu angka dan bahasa. Itu seperti apa, Rizka? Iya, terima kasih Kak Hafiz atas pertanyaannya. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih Kak Andi, berlebihan juga nih ini berdua. Ya, kalau dibilang ketika menjadi bendahara di salah satu organisasi di kampus berkaitan enggak atau menjadikan aku seseorang yang lebih teliti, lebih disiplin dan lain sebagainya, ya mungkin ada kayak gitu. Dari 100 mungkin 70% itu menjadikan aku seseorang yang benar-benar harus melihat semua situasi atau semua keadaan dengan benar-benar memperhatikan kayak gitu, teliti dalam artian seperti itu. Karena waktu itu juga aku kebetulan tidak hanya menjadi seorang bendahara kayak gitu, namun waktu itu kan juga sebagai stakeholder di organisasi tersebut. Dan ditambah lagi dengan kebetulan bergabung di salah satu tim promosi kampus, sebenarnya itu dari jurusan kita, hubungan internasional UMY, yang berkolaborasi dengan biro admisi seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan presentasi atau public speaking di depan orang banyak kayak gitu, sebenarnya itu tuh salah satu weakness-nya aku sih Kak. Aku tuh benar-benar nggak bisa ngomong di depan umum kayak gitu. Bahkan sekarang pun kita bertiga ngobrol kayak gini, aku tuh sebenarnya ini tuh salah satu kelemahan aku banget kayak gitu loh. Nah, karena aku merasa aku tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak kayak gitu kan, atau aku nggak bisa berinteraksi dengan baik, makanya aku mencoba untuk join nih atau bergabung dengan biro admisi atau salah satu tim promosinya HI kayak gitu. Nah, dari sana aku coba belajar untuk bagaimana caranya menyampaikan informasi agar bisa sampai di orang yang akan aku beri informasi kayak gitu. Bagaimana caranya terlihat seperti seseorang yang tahu banyak informasi padahal sebenarnya enggak juga kayak gitu ya kan. Dari situ aku belajar terus kayak gitu. Jadi sebelum presentasi aku coba buka browser HI, aku coba cari tahu dulu dari teman-teman yang lain, HI itu menurut kalian seperti apa, kelemahan dan kelebihannya kayak gimana, materi-materi kita itu seperti apa dan lain sebagainya. Terus juga kebetulan waktu itu aku join di biro admisi itu di semester 5 mau ke 6. Aku juga mencoba
memberitahu atau nge-influence teman-teman anak-anak SMA itu sesuai dengan apa yang aku jalani kayak gitu kan, sesuai dengan pembelajaran atau apa yang sudah ibu bapak dosen kasih ke kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Ya itu sih Kak sebenarnya. Ya mencoba untuk menjadi seseorang yang bisa aja gitu, sosokan aja, oh aku bisa nih kayak gitu, aku bisa nih meyakinkan teman-teman dari SMA sekian misalnya ketika mau presentasi bahwa aku tuh anak HI loh kayak gitu, aku bisa memberikan gambaran bahwa kuliah di HI itu seperti ini, sehingga teman-teman adik-adik kita ini bisa, oh aku jadi pengen nih masuk HI, khususnya HI UMY kayak gitu. Ituan sih, sampai sekarang pun aku masih belajar kok Kak untuk ngomong, berbicara di depan umum kayak gini, walaupun cuman kita bertiga dan di depan kamera ini, sumpah ini sebenarnya aku, aduh ini mau ngomong apa ya gitu, aduh aku nervous kayak gitu. Dan tadi juga aku sempat mempersiapkan beberapa, aduh aku kayaknya harus ngomong ini dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak gitu aku ngomong di depan orang. Nah, oke. Ini aku ambil poin dari Rizka, tapi aku tanyain ke Andi. Nah, jadi Rizka ini kan dia memanfaatkan kekurangannya, tetapi untuk menjadi sebuah kelebihannya. Jadi Rizka merasa bahwa dia masih butuh banyak belajar dalam hal public speaking, lalu dia join lah di admisi, supaya skillnya di public speaking itu menjadi baik. Jadi kan dia melihat peluang, kalau orang itu melihat badai, berarti Rizka ini bukan melihat badainya, tapi apa yang ada di balik badai itu. Yaitu pelangi misalkan. Ya, bisa nah itu langkahnya. Nah kalau Andi ini kan bagaimana nih kayak gitu, Andi? Apakah kamu tuh born with the gift kayak gitu loh? Atau memang misalkan kamu juga belajar juga gitu? Karena kan abang lihat juga di Instagrammu itu ada foto waktu itu kamu lulusan terbaik dari SMA ya, dari SMA juga lulusan terbaik kayak gitu. Nah secara detailnya lah kayak gitu dan singkatnya kayak gimana Andi? Kamu bisa memiliki skill public speaking itu? Oke, keren banget sih pertanyaannya dan pembahasannya ya. Kalau dari aku nih ya, sebenarnya kalau misalnya memang itu tuh apa ya, proses pencarian sih sebenarnya. Jadi kayak ya sama kayak yang disebutkan. Ada nggak tahu ya ini entah kesamaan, entah suatu kebetulan juga. Yang sebenarnya aku juga kadang ngerasa diriku juga nggak bisa ngomong di depan publik secara langsung kayak gitu kan. Tetapi memang mungkin kalau misalnya memang dikaitkan sama yang disampaikan Rizka tadi, kadang kita merasa kayak kita bisa ketika kita terdesak kayak gitu kan. Jadi kayak bener banget gak sih kayak gitu kan. Jadi kayak kita diminta buat ngomong kayak gitu. Kita udah tahu itu tanggung jawab kita. Padahal di balik itu semua kita masih grogi, kita masih nervous kayak gitu kan. Nah tapi ya itu mungkin lanjutannya dari itu, aku juga ngerasanya kayak itu belajar sih. Jadi kayak aku juga pernah ngerasa kayak aku ngomong apa sih di depan kayak gitu kan, apalagi mungkin kayak pernah diminta buat menyampaikan sambutan atau segala macamnya kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya memang nyambung sama kayak katanya Kak Hafiz tadi yang berbicara di depan masyarakat, aku juga ngalamin itu waktu kayak gitu. Jadi memang benar-benar public speaking tuh nggak cuma yang bisa dipelajari dalam waktu itu kan, ya pasti ada gagalnya kayak gitu. Dan bahkan public speaking yang kalau menurutku sih ya, public speaking di satu tempat itu belum tentu sama dengan public speaking di tempat lain kayak gitu. Kita berbicara di depan orang-orang organisasi belum tentu juga sama dengan kita berbicara di depan masyarakat umum segala macamnya kayak gitu sih Kak. Ya. Oke. Baik. Nah, begitu Ndi. Jadi kita semua memang pernah punya pengalaman masing-masing di mana di titik tersebut kita akhirnya bisa mendapatkan skill itu. Jadi ada film, nama filmnya itu kalau tidak salah When the Day Earth Stood Still. Jadi waktu itu pemainnya Keanu Reeves. Waktu itu Indonesia lagi, negara ini dan dunia ini diserang alien. Nah waktu itu datanglah aliennya itu berdiskusi dan profesor. Nah profesornya bilang, tolonglah kasihlah beri kesempatan kepada manusia ini, karena sebenarnya manusia itu akan berubah jika dia dalam kondisi yang dia merasa itu berbahaya. Nah mungkin kita seperti itu juga ya, kalau tidak bisa public speaking ya nanti presentasi di kelas nanti zong kayak gitu kan, habis itu nilai kurang, kemudian nanti berdampak ke banyak hal kayak gitu, domino efeknya. Nah mungkin untuk ini aku ada pertanyaan lagi, terakhir mungkin sehabis ini kita akan diskusi satu sama lain. Jadi untuk Andi dulu lah, ini sebuah pertanyaan aja Andi, menurutmu sebagai seorang mahasiswa itu kan apakah perlu atau tidak kita itu memiliki mentor?
Nah, misalnya begini, jadi waktu itu aku juga memiliki orang yang kuanggap mentor, tetapi orang itu akhirnya melihat kita ini bahwa kita itu adalah jelmaannya dia. Ah, kamu ini the next ini, the next ini, the next ini, kayak gitu loh. Jadi orang tidak melihat bahwa itu sebenarnya itu kita. Tetapi kita menjadikan dia sebagai orang yang kita jadikan role model, tetapi ya pada akhirnya itu adalah ciri khas kita kayak gitu loh. Nah, tetapi aku percaya juga bahwa proses dari mentor atau misalkan ketika kita punya kelas tutor segala macam itu sebenarnya adalah supaya kita bisa diskusi lebih santai, punya panutan yang kurang umurnya tidak terlalu jauh dari kita, jadi sezaman, jadi selingkungan, jadi ngomongnya enak kayak gitu loh. Jadi mungkin dari Andi sendiri seperti apa, Andi? Dan kalau memang iya, apakah kamu tuh hanya punya satu mentor aja atau mentormu banyak dan kamu gabungkan jadi satu? Silakan Andi. Oke, sekali lagi tuh terima kasih banyak ya ke Kak Hafiz. Ini pertanyaan yang bukan kaleng-kaleng lah ya kalau bahasanya tuh kan. Kayak dari tadi tuh selalu terkejut gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kayak gitu kan. Nah, oke. Jadi buat yang mentor tadi ya, sebenarnya benar banget sih kalau dari aku dari awal masuk kuliah aku selalu, bahkan kalau boleh berbagi cerita nih ya, dulu tuh sebelum masuk dulu ya zaman-zaman gak keterima PTN kan ini, oh berarti harus sudah menerima nasib nih di HIWMY kayak gitu. Terus aku sempat cari-cari juga semacam kayak ada nggak sih anak HI yang seolah-olah kayak aku pengen jadikan role model kayak gitu. Nah, waktu itu aku sudah, bahkan itu belum tercatat resmi sebagai mahasiswa, aku waktu itu sudah ketemu dan bahkan sudah sempat memberanikan diri buat menghubungi Mas Asep Suryana, Mawapres HIWMY pertama, dan itu benar-benar belum posisinya sebagai mahasiswa, tapi aku sudah bertanya, nggak tahu waktu itu dapat dari mana, dan kenal sok dekat aja sih, memang biasanya kayak gitu kan ya. Nah, jadi memang waktu itu nanya-nanya, dan memang apa ya, kalau dari aku sendiri memang, kalau dari aku dan menurut aku pribadi, memang menurut punya mentor itu penting banget sih. Jadi memang kadang banyak hal yang kita temui itu masih dalam berbentuk tanda tanya kayak gitu. Dan salah satu jawaban yang kita bisa dapatkan yaitu dari orang-orang yang sudah pernah melalui fase itu kayak gitu. Nah, tapi memang yang benar sih, kadang ada orang yang mungkin beranggapan apakah kita harus benar-benar sama ya seperti mentor kita, kadang kayak gitu kan. Kadang di awal-awal aku berusaha mencari mentor, aku seolah-olah pengen gitu benar-benar mengikuti track record-nya, aku benar-benar sampai melihat riwayatnya dia A, B, C, D kayak gitu kan. Tetapi ternyata proses berjalannya aku semakin menyadari juga bahwa aku punya mentor, tapi aku tetap perlu menyesuaikan sama diriku sendiri. Ketika memang dia jalannya mungkin lurus ke depan, bisa aja aku buat ke titik yang depan itu harus belok kanan dulu, belok kiri dulu kayak gitu kan. Tetapi tetap dengan panduan dari dia yang sudah pernah lewat jalan itu kayak gitu. Nah itu sih kalau buat mentor dan segala macamnya kayak gitu kan. Kalau Rizka sendiri seperti apa Rizka? Jadi mungkin begini Rizka, karena kan mungkin akan menjadi sedikit tantangan ya. Jadi bahwa ketika kita itu punya keinginan sendiri, tetapi sebagai anak yang baru lulus SMA, itu aku pun merasakan untuk memproyeksikannya dalam jalan hidup itu kita memang juga butuh bantuan. Memang kata Aristoteles bahwa manusia itu homo socius atau makhluk sosial, itu memang pada wujudnya memang nyata kayak gitu. Nah, Iya, jadi kalau Rizka itu kayak gimana Rizka pandanganmu? Iya, bener banget sih Kak. Sampai sekarang pun, tapi aku dari awal masuk HIWMY berusaha untuk mencari sih. Sampai sekarang pun aku juga masih mencari sebenarnya siapa sih seseorang yang benar-benar pengen aku tiru kayak gitu. Dalam artian, dia punya sesuatu hal yang patut aku contoh kayak gitu. Sebenarnya udah banyak banget, tapi aku belum menemukan sampai sekarang yang benar-benar klik kayak gitu. Ibarat mau cari pacar, belum nemu yang klik nih di hati kayak gitu kan. Tapi so far sampai sekarang itu udah banyak banget sih Kak. Dari kayak semester 1, aku dulu ketemu dengan Kak Gea Ofisba, kayaknya pada tahu sih. Dulu dari awal itu udah diajak untuk mencari sesuatu hal yang baru kayak gitu kan, mencari sesuatu hal yang kamu tuh pengen apa sih sebenarnya masuk kampus itu, ini lain dan lain sebagainya. Aku menjadikan dia sosok yang dia ini orang seseorang yang mampu menarik atau mampu merangkul seseorang untuk menemukan zona nyamannya kayak gitu. Nah, kalau begitu pula dengan sekarang sampai dengan aku udah alhamdulillah selesai kelar kuliahnya kayak gitu kan, aku juga masih
mencari kayak gitu, siapa sih sebenarnya mentor terbaik atau mentor yang cocok untuk aku kayak gitu.